Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Happy Script Nursery. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ini anggur lokal ya, yang saya liarkan tanpa perawatan khusus dan tanpa atap UV. Saya biarkan 2 minggu, hasilnya seperti ini teman-teman. Dari daunnya seperti ini ya, karena saya berani liarkan ini karena jenis lokal ya. Saya sengaja tidak semprot, sekalipun tidak pernah, dan hasilnya hancur seperti ini nih. Jadi sangat penting sekali buat teman-teman yang nanam anggurnya di tabulam pot, usahakan ketika ada guyuran hujan minimal kita bisa pindahkan ke tempat yang tidak terkena air hujan ya, karena sangat disayangkan kalau sudah seperti ini. Tentunya ini penyakit yang sangat ditakutkan para petani anggur, yaitu jamur ya, di saat musim hujan. Makanya perlu teman-teman melakukan penyemprotan 1 minggu sekali. Nih, yang nyimak dari awal ini teman-teman pasti sudah tahu ya, kesuburan tanaman jenis ini, jenis lokal ini. Banyak yang mengira jenis lokalan itu kuat terhadap guyuran hujan. Faktanya ini ya teman-teman. Kita lihat ya hasilnya. Ini tanpa saya lakukan penyemprotan, dan saat hujan saya biarkan ya. Kalau yang satu lagi itu yang Jupiter itu saya pindahkan kalau ada hujan ya ke tempat yang teduh, karena tidak ada atap UV ya di sini. Jadi itu kelebihannya tabu lampot, itu bisa kita pindah-pindahkan ya, asalkan si potnya itu jangan terlalu besar ya, cukup ke besar ember ini, sebesar ember sekitar 15 liter ya, bisa kita menanamnya. Apakah bisa berbuah bang? Bisa, sangat bisa sekali kalau jenis impor. Apalagi ini jenis lokal kan, ini kita mainkan di batang bawah aja ya, jenis lokalan itu, karena ini nanti akan saya okulasi. Berhubung ini sedang saya cangkok, bagian bawahnya belum saya cabut ya, seperti ini nih. Ini ada akarnya, kita lihat. Ini saya tutup pakai kos kaki itu supaya lembab teman-teman. Jadi lembab gimana bang? Ya lembab, jadi pada media cangkoknya tetap ada air gitu, ada lembab. Ini ciri-ciri lembab itu pasti ada akar. Kalaupun kering gak mungkin ada akar kan teman-teman. Ini sama halnya dengan stek, namun ini lewat cangkok caranya ya, sama aja. Kalau cangkok lebih worth it ya, buat pemula itu lebih cocok, karena cangkok itu walaupun gagal bisa dicoba lagi. Kalaupun stek 1 kali jadi ya, kalau kita gagal ya sudah gosong. Kalau kita 1 kali gagal itu jadi kita beli lagi jenis lokalan, paling 1 kilo itu 60-70. Diusahakan itu jenis media tanam itu sifatnya poros ya. Poros itu kalau kita siram air langsung menyusut ya. Teksturnya seperti ini nih. Inilah media tanam yang sangat disukai oleh anggur. Jadi jangan asal-asalan ya, media tanamnya harus diperhatikan, harus dirubah pola pikir
dari media tanam. Kalaupun teman-teman hanya menggunakan tanah saja, bisa subur, bisa. Namun nanti kedepannya akan mengalami pertumbuhannya stag ya. Jadi stag itu pertumbuhannya terhenti. Dan seperti inilah teman-teman kalau kita menanam anggur tanpa atap UV di musim hujan. Kalau kemarau aman-aman saja ya. Kalau musim hujan sangat-sangat berbahaya. Kalau kita sayang tanaman kita urus dan kita penyemprotan rutin agar tidak terserang oleh jamur ini ya. Ini nih dari segi pucuknya tuh mulai tumbuh subur. Kalau dibiarkan tetap nanti terserang lagi teman-teman, karena ini masih pucuk dan belum diketahui oleh si jamur ini. Karena jamur ini penyebarannya bisa lewat daun ya. Nanti ada angin kencang, bakal pindah ke sini, bertebaran di sini, bahkan ke tanaman anggur yang lain. Itulah dampaknya kalau satu tanaman terkena jamur. Yang subur pun akan ikut-ikutan kalau kita lengah tidak melakukan penyemprotan. Jadi harus kita ini cara efektifnya kita cabut daunnya, ini cabut. Jadi sudah dicabut yang ininya ya, seperti ini nih rusak kan, sel-selnya sudah rusak ini. Walaupun dari luarnya masih terlihat hijau dan agak kekuningan mendekati kering. Ini ciri-cirinya sudah rusak sel-sel dari daun ini ya. Nih. Tuh. Koneng kio bah. Jadi sengaja saya tidak melakukan perawatan untuk supaya teman-teman lebih diperhatikan lagi ya. Menanam anggur itu emang mudah, tapi kita harus bisa mengendalikan supaya tanaman anggur kita ini tidak terserang oleh jamur dan hama yang lain. Namun umumnya jamur ya kebanyakannya kalau di musim hujan seperti ini. Syukur-syukurlah kalau diserang oleh belalangnya seperti ini, bolong-bolong tuh. Ini tidak menyebabkan masalah kalau bolong-bolong seperti ini. Kalau sudah diserang jamur itu tidak ada cara lain selain pemangkasannya. Pangkas terus kita bentuk lagi. Dan tidak ada kerugian ya saat kita melakukan pemangkasan, justru itu lebih bagus karena peremajaan pada batang anggur ya. Nanti efeknya akan cepat besar ini batangnya, dan mata tunas ini akan membesar ya, terus membesar kalau kita terus pangkas. Jadi tidak ada ruginya. Itulah jadi kelebihan anggur ya, kalau kita bersihkan, pruning total, tidak ada ruginya. Dan nanti batangnya akan besar ya, membesar pada batang ini primer. Ini saya ke atasin. Ini masih primer, tidak jadi masalah kalau ini dibelokkan ke atas. Nanti kalau sudah besar dipotong di sini, tidak ada jadi masalah peraturan yang aneh ya. Saya lakukan pembelokan ke atas ini bukan hal konyol, tidak. Ini saya sengaja ya. Sengaja saya belokkan ke atas. Ini bertujuan membesarkan ini, Bos. Membesarkan batang primer. Jadi jangan ujuk-ujuk udah segede gini dipotong di sini, itu kurang baik ya menurut saya. Kita biarkan dulu sudah besar nanti potong. Nah, pertumbuhannya lebih cepat dan mata tunas besar, Bos. Nih.
Si mata tunas itu besar dan besar kemungkinan nanti pecah itu bawa bunga ya. Kalau jenis impor ya, kalau jenis lokal juga sama. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada patokan harus gini gitu, tidak ada. Yang penting ini kita dikontrol ininya, dipangkas di sini. Tidak ada, oh ini salah ke sini. Nggak salah, benar, udah benar. Masa salah? Nggak ada, ahli-ahlian ya dari penanaman anggur itu. Jadi cuman dari pengalaman. Jangan dari teori orang lain. Kita kalau pengalaman kita sendiri, kita yang ngalamin sendiri. Kalau berdasarkan katanya itu menurut saya kurang bagus untuk disampaikan. Seperti itu ya. Jadi agar teman-teman lebih memahami cara perawatan anggur, penanaman anggur, dan teknik pembentukan cabang. Tidak ada istilah ya dari cabang anggur itu, tidak ada primer, sekunder, tersier, tidak ada. Walaupun kita mau dibuahkan di sini, dipangkas di sini pun nanti akan keluar bunga, bos. Bisa saya pastikan ya, walaupun di sini juga. Jadi tidak ada patokan batang primer, sekunder, dan tersier. Itu hanya istilah supaya tanaman anggur itu berbuahnya rapi ya, tertata rapi. Itulah istilah. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bebas mau pembentukan gimana juga, tidak ada masalah menurut saya sih. Jadi jangan dipermasalahkan gitu. Ilmu itu banyak sekali teman-teman. Jangan berdasarkan yang sudah umum gitu. Tidak ada masalah pembentukan. Oke, di sini tuh. Di sini diliarkan dulu. Nanti ini besar tuh, bos. Masih hijau udah besar nih tuh. Kalau diliarkan. Ini sama saja halnya kalau di umum itu Excel brick ya namanya. Oke, terima kasih. Apabila ada kritik dan saran, mohon di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.